Bisnis budidaya kelor superfood masa depan dengan pasar global. Produk turunan daun kelor kini kian diminati pasar global, mengajak kalangan muda untuk menjadi petani. Moringa atau yang biasa dikenal kelor termasuk salah satu tanaman perkebunan berpotensi bisnis yang cukup luas. Daun kelor tidak dijual sebagai bahan baku mentah di pasar tradisional, tapi juga dapat dipasarkan dalam beragam jenis produk turunan seperti minuman, makanan, produk kesehatan, dan produk kecantikan alami. Manfaat daun kelor yang beragam ini menjadikan tanaman ini memiliki nilai ekonomi. Salah satunya telah dimanfaatkan oleh Dudi Krisnadi, pelaku usaha perkebunan asal desa Ngawenombo, Kunduran, Blora, Jawa Tengah. Pemilik PT Moringa Organik Indonesia atau MOI ini menggeluti bisnis kelor sejak tahun 2010 silam. 5 tahun kemudian, ia berhasil mendirikan perusahaan dengan pegawai sebanyak 25 orang. Produknya menembus pasar global dengan omset 4 miliar rupiah per tahun. Kelor termasuk superfood yang diminati pembeli dari dalam dan luar negeri. Tanaman ini memiliki kandungan nutrisi berlipat dibandingkan komoditas lain. Prospeknya sangat luas karena memiliki spektrum produk yang beragam, menjadikan produk ini semakin dicari dan diminati banyak negara. Tanaman kelor atau yang bernama latin Moringa oleifera ini dikenal sebagai drumstick tree atau juga miracle tree atau pohon ajaib. Selain Indonesia, tanaman ini dapat ditemukan di beberapa bagian negara Afrika dan juga Asia. Kelor sangat bernilai karena manfaatnya dalam hal nutrisi, pengobatan, dan industri. Adapun manfaat dari daun kelor adalah mengandung banyak vitamin A, C, E, mineral seperti kalsium dan kalium, dan juga protein. Kelor kaya akan antioksidan yang membantu melawan stres oksidatif dan dapat mengurangi resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan juga diabetes. Kelor memiliki sifat anti peradangan yang dapat membantu mengurangi peradangan yang berkaitan dengan banyak penyakit kronis. Kelor juga dapat menurunkan gula darah, sehingga bermanfaat untuk mengelola diabetes. Daun kelor juga dapat membantu menurunkan kolesterol, sehingga mengurangi resiko penyakit jantung. Daun kelor juga bisa menjaga kesehatan kulit dan rambut dalam bentuk minyak kelor yang digunakan untuk perawatan kulit dan rambut karena sifat yang menghidrasi dan juga menutrisi. Daun kelor secara tradisional juga digunakan untuk membantu pencernaan dan memiliki sifat pencahar ringan. Umumnya, konsumen dari berbagai negara mencari produk berbasis tanaman yang padat nutrisi, dan daun kelor memiliki kriteria tersebut karena terdapat kandungan vitamin, mineral, antioksidan, dan kaya akan asam amino. Daun kelor telah dikenal potensinya dalam mencegah dan mengelola penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan juga kanker, sehingga menciptakan peluang ekspor di sektor kesehatan. Target pasar yang potensial adalah negara-negara pengguna obat herbal seperti Jepang dan Amerika Serikat. Pasar internasional juga menawarkan peluang ekspor daun kelor yang lebih besar dengan potensi keuntungan yang lebih tinggi untuk produk daun kelor, khususnya produk olahan daun kelor seperti teh kelor, kapsul suplemen, bubuk, hingga kosmetik. Saat ini, bubuk dari daun kelor diburu dan menjadi primadona bagi masyarakat dunia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI mengambil peran untuk membantu para pengelola produk bubuk kelor yang dikenal sebagai superfood. LPEI membantu program Desa Devisa Daun Kelor dengan melakukan pendampingan yang mencakup peningkatan kapasitas produk dan juga pemasaran. Salah satu desa yang mengikuti program itu yaitu Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Sebab produk daun kelor dari Sumeneb paling banyak diminati pasar internasional.
Kepala Divisi SMES Advisory Service (LPEI), Maria Sidaputar mengatakan, melalui program-program ini, LPEI tidak hanya memberikan pendampingan, tapi juga memperkuat kapabilitas UMKM dan desa-desa potensi untuk memanfaatkan peluang ekspor yang jauh lebih besar. Untuk program CPNE, LPEI berfokus pada pembekalan keterampilan ekspor, pemahaman tentang regulasi pasar global, dan strategi pemasaran yang tepat. Salah satu contoh mitra binaan yang disebut LPEI sukses ekspor produk kelor melalui program ini adalah PT Keloria Moringa Jaya. Tercatat, produk pertama yang diekspor UMKM itu adalah tepung kelor yang dikirimkan ke Australia pada awal tahun 2021 sebanyak 20 kg dalam satu koli. Dan kini mereka bisa mengirim hingga 300 kg dalam sekali pengiriman dengan frekuensi pengiriman antara 1 hingga 3 kali dalam sebulan. Pendapatan yang diperoleh dari ekspor mencapai sekitar 5.400 US dollar per bulan. Lebih dari 75% dari total penjualan produk Keloria Moringa saat ini berasal dari pasar ekspor, sementara sisanya 25% ditujukan untuk pasar lokal. Produk tepung kelor di luar negeri digunakan sebagai campuran jamu dan juga bumbu masakan. Adapun desa devisa daun kelor dilakukan melalui program pendampingan yang mencakup peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran. Desa devisa daun kelor kini telah menerima pendampingan khusus seperti pendampingan sertifikasi organik yang memungkinkan produk daun kelor mereka menembus pasar Amerika, Eropa, dan Australia hingga peningkatan kapasitas produksi. Berdasarkan catatan LPEI, desa ini mampu meningkatkan produksi dalam bentuk bubuk daun kelor dari 500 kg per hari menjadi 1,5 ton per hari serta mengalami efisiensi biaya produksi sebesar Rp14.400 per kilogram. Kapasitas produksi desa kelor itu mencapai 12 ton per bulan dalam bentuk bubuk dan 20 ton per bulan untuk daun kering. Sekitar 90% dari produk daun kelor itu diekspor langsung ke luar negeri, terutama ke Malaysia. LPEI juga memberikan alat pengering dan mesin tepung untuk membantu meningkatkan produksi desa devisa daun kelor. Alat ini diberikan dengan kolaborasi antara LPEI dan lembaga pendamping PT Agrodipa Sumekar. Lebih dari 1.700 petani di 9 desa lokal terlibat dalam produksi daun kelor. Tanaman kelor di desa itu dapat dipanen dalam waktu hanya 3 bulan untuk diambil daunnya, dan setiap pohon dapat menghasilkan 1 hingga 2 kg daun kelor basah. LPEI menganggap ekspor produk sayuran bubuk, terutama produk berbasis kelor, memiliki prospek yang sangat cerah ke depan, sebab selama periode Januari hingga September 2024, nilai ekspor bubuk kelor mengalami peningkatan 90,74% menjadi 13,75 juta US dollar dari 7,21 juta US dollar pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Volume ekspor tercatat meningkat 169,41% dari 1.610 ton menjadi 4.350 ton. Sebagian besar produk yang diekspor adalah berupa bubuk kelor. Permintaan global terhadap produk kelor terus meningkat. Pada tahun 2021, nilai pasar produk kelor global mencapai 7,71 miliar US dollar dan diproyeksikan tumbuh menjadi 17,55 miliar dolar di tahun 2030. Peningkatan kumulatif tertinggi nilai ekspor terjadi ke China, Thailand, Arab Saudi, Jepang, dan Malaysia. Di Eropa, penjualan kelor di tahun 2018 mencapai 903 juta US dollar dan diperkirakan akan meningkat menjadi 1,9 miliar US dollar di tahun 2027.